Shalom, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom mama papa. Tentu siang hari ini adik-adik bersuka cita menyambut Tuhan Yesus hadir di rumah kita dalam ibadah ini. Betul ya Kak Ain? Betul sekali Kak Kak Sandi. Sandi teringat tokoh ada satu raja dalam Alkitab adik-adik. Saking dia bangga dan sukacitanya kepada Tuhan, dia sampai menari. Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak sih Kak Ain namanya? Ayo adik-adik, ada Ayo, yang tahu siapa? Yang tahu adik-adik siapa Kisi namanya? Yang sampai menari melompat buat Tuhan, sepertinya dia tidak gengsi loh adik-adik. Siapa namanya? Siapa namanya Kain? Daud Kak Sandi. Dialah Raja Daud, tepuk tangan adik-adik. Kita mau contoh Raja Daud hari ini, kita mau menari, tapi kita yel-yel dulu biar semangat kita. Berdiri semua adik-adik yang ada di rumah. Starkid GBI Salemba dan Cibubur Times Square. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes. Yes, 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 yes. Yuk kita ekspresikan tepuk tangan buat Tuhan sambil bangkit berdiri adik-adik. Bila roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Yuk adik-adik sama-sama. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti. Dua kali kita ke kanan adik-adik. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Kita sama-sama ulang. Allah ada di dalamku, bukan melompat, bertindak melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, seperti dah. Yuk kita lompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat, seperti dah melompat. Bukan melompat, bukan melompat. Sekarang kita sama-sama katakan, bukan tertawa. Di dalamku, bukan tertawa. Hahaha. Yes. Bila roh Allah ada di dalam, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti daun menari, bukan menari seperti daun menari, bukan menari, seperti daun menari. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Haleluya. Wow, adik-adik di rumah sudah melompat, tertawa sukacita karena Tuhan Yesus baik. Betul ya Kak Ain? Betul Kak Sandi. Tuhan Yesus teramat baik buat kita adik-adik. Sebab Amin. itu kita akan sembah Tuhan. Adik-adik tetap fokus di rumah-rumah. Jangan fokusnya kepada makanan atau tontonan film atau kepada orang-orang yang ada di rumah. Yuk kita datang sama Tuhan pagi siang hari ini adik-adik. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu adik-adik, kita berdoa. Bapak kami bersyukur hari ini kami akan datang menyembah-Mu, membawa korban syukur pujian di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Bapa yang baik, Amin. Bapa yang mengasihi dan memperdulikan kami. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami siap menyembah-Mu, dan kami semua dipenuhi dengan Roh-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian adik-adik. Bapa Engkau sungguh baik. Amin. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta. Sekali lagi dari awal. Lebih sungguh buka suaramu, katakan Bapa Engkau baik. Bapa
Jangan diam adik-adik, buka suaramu, katakan sama Tuhan. Bapa, Engkau baik, amin. Kau selalu baik kepada, katakan Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Yuk kita angkat tangan buat Tuhan Yesus, katakan aku memuji-Mu. Aku memuji, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Adik-adik yang ada di rumah, lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh, katakan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Kau selalu baik kepada. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Sama-sama angkat kedua tanganmu adik-adik, katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Sekali lagi lebih sungguh, katakan aku memuji-Mu. Aku memuji. Katakan adik-adik sama Tuhan, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Katakan sama Tuhan adik-adik, aku. Bapa, ku cinta. Oh, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Oh, Yesus, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Sembah Tuhan adik-adik, katakan Tuhan Yesus baik. Buka suaramu adik-adik, yuk sembah Tuhan, katakan haleluya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kau teramat baik Tuhan. Kami banggakannya seperti-Mu. Angkat tanganmu adik-adik, yuk angkat tanganmu, sambahkan sama Tuhan. Haleluya. Jangan diam adik-adik, jangan diam. Jangan diam, buka suaramu, katakan haleluya. 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 Sembah Tuhan, yuk. Mari tenggelam dalam hadirat Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih. Kau baik Yesus. Kau baik Bapa. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik. Amin. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Amin. Dimanapun kami berada, hati kami senang. Amin.
Karena Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Amin. Sebab itu kami mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus teramat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Yang masih mau bersuka cita buat Tuhan Yesus dengan semangat, adik-adik katakan amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Yuk adik-adik yang masih duduk di rumah nih, yuk berdiri sekarang. Yuk berdiri dengan semangat, kita mau nyanyikan lagi buat Tuhan pujian. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana pun hati kita senang karena Tuhan Yesus hadir. Betul ya Kain? Betul sekali Kak Sandi. Kain hatinya senang nggak? Senang dong Kak Sandi juga. Adik-adik di rumah tentunya, betul ya Kak? Pasti adik-adik ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Yuk badannya digerak-gerakin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu. Sejak Yesus tolong saya, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya. Yes. Sejak Yesus jadi penolong kita adik-adik, hati kita tentunya senang. Amin. Kalau pertolongan dari dunia itu terbatas dan semu. Semu itu artinya berlalu begitu saja. Tapi pertolongan Tuhan abadi, betul ya Kak? Betul Ana? Kak Sandi. Kain ya, abadi selamanya. Sebab itu kita mau dengar firman Tuhan ya, Kain. Betul Kak. Nah ayo adik-adik, kakak undang adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian. Aku mengasihimu Yesus. Yes Tuhan. Thank you Lord. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik itu untuk menyambut firman Tuhan, kita bangkit berdiri dari awal, katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau
sama-sama, Tuhan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sama-sama angkat tanganmu adik-adik, katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau fokus duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Kami mau diberkati, hati kami bagaikan tanah yang subur, siap ditaburi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom prajurit Kristus. Sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bercerita firman yang kakak ambil dari Alkitab. Oke, jadi semuanya harus buka Alkitabnya di Yosua 3 dan 4. Yosua 3 dan 4. Sudah buka semua? Kalau yang belum bisa baca, nanti dibantu sama mama papanya ya. Oke, Yosua 3 dan 4. Di Yosua pasal 1 dan 2 itu menceritakan tentang kematian Musa. Lalu Yosua yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Betul. Lalu prajurit Kristus, Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pergi ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Setelah itu prajurit Kristus, Yosua menyuruh 2 pengintai untuk mengintai kota Yeriko. Pada saat 2 pengintai itu sedang mengintai, benar dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Rahab. Nah, pada saat itu Rahab berkata suatu rahasia, yaitu penduduk di kota Yeriko semua gentar takut sama Tuhannya orang Israel. Karena apa? Karena mereka mendengar bahwa Tuhannya orang Israel memimpin Israel keluar dari Mesir. Karena kan adik-adik tahu ya cerita itu, Mesir sangat jahat, menyuruh bekerja bangsa Israel. Tapi Tuhan pimpin supaya mereka bisa keluar dari Israel. Dari Mesir maksud kakak. Lalu setelah itu Tuhan juga memimpin membelah lautan supaya bangsa Israel bisa lewat. Wah, mereka benar-benar ketakutan dan informasi tersebut dikasih tahu ke Yosua. Berarti benar Tuhan sudah memilih kota Yeriko ada dalam tangan kita karena pimpinan Tuhan. Lalu kita buka nih Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa yang disuruh Tuhan untuk bangsa Israel sebelum berperang? Yaitu bertobat. Nah, begitu juga adik-adik. Sebelum adik-adik ibadah, sebelum adik-adik melakukan aktivitas, adik-adik jangan lupa bertobat, berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan ampuni dosa adik-adik. Dan juga adik-adik dikuatkan dalam adik-adik sekolah, dalam adik-adik misalkan lagi sakit atau belajar, adik-adik dikasih kekuatan. Setelah itu apa lagi? Kita buka lagi Yosua 3 ayat 3 sampai 4 dan 6. Kita baca ya adik-adik ya.
dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu di ayat 6-nya, dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Kakak jadi ingat nih kisah Musa. Pada saat itu Musa dipimpin Tuhan dengan awan. Pada saat Yosua, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tabut perjanjian. Wah, Tuhan yang sama tapi cara yang berbeda. Nah, adik-adik kita belajar juga. Adik-adik saat bertemu Tuhan mungkin berbeda dengan papa mamanya. Atau ada juga yang caranya pada saat kakak aku bertemu Tuhan dengan cara aku berdoa sungguh-sungguh. Saat aku lagi sakit, Tuhan pimpin aku supaya aku kuat. Oh iya kak, aku juga saat bertemu Tuhan, aku lagi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Wah, padahal aku saat itu lagi sedih kak, tapi Tuhan kuatkan. Jadi berbeda-beda saat Tuhan datang ke hati adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu kita lihat lagi nih, bahwa mujizat Tuhan terjadi. Pada saat mereka sedang mengangkat tabut Tuhan, para imam, lalu mereka melangkah, apa yang terjadi? Coba dibuka Yosua 3 ayat 13-16. Apa yang terjadi ya? Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Nah, prajurit Kristus, kita lihat mujizat terjadi pada saat mereka sedang berjalan. Air terbelah seperti pada saat apa? Musa. Wah, puji Tuhan. Tuhan yang sama memimpin bangsa Israel. Dan di sini kita lihat juga para imam, dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tetap berjalan. Karena apa? Karena mereka percaya Tuhan sungguh-sungguh. Siapa di sini yang percaya Tuhan sungguh-sungguh? Angkat tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Jadi pada saat adik-adik disuruh sama papa mama, Tuhan pakai papa mama untuk menasehati adik-adik. Jangan marah, harus dengar pada saat papa mama suruh adik-adik untuk melakukan sesuatu. Harus dituruti, harus taat. Oke? Kita lanjut ya. Nah, habis itu para imam adik-adik tetap berdiri di tengah. Mereka bangsa Israel semuanya harus berjalan cepat. Dan itu sangat lama ya adik-adik ya, karena banyak banget bangsa Israel. Nah adik-adik, sampailah mereka dan Tuhan kembali menyuruh Yosua. Apa yang Tuhan suruh? Kita lihat yuk yang pasal 4-nya.
Oke, kita buka Yosua 4 ayat 5 sampai 9. Kakak baca ya. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Lalu ayat 8, maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan dan di tempat bekas berjejak kaki para imam. Batu-batu itu masih ada sampai sekarang. Adik-adik kalau lihat di internet bisa tuh dicek. Masih ada adik-adik. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya adik-adik saat lihat batu, oh benar ya ternyata ya Tuhan memimpin bangsa Israel membelah lautan. Sama nih kalau adik-adik sekarang kan misalnya lagi jalan-jalan nih ya, adik-adik selfie atau foto adik-adik lagi ada di taman atau adik-adik lagi ada di gunung atau dimanapun adik-adik foto. Supaya apa? Supaya adik-adik ingat, oh ya nih dulu aku jalan-jalan ke sini nih. Nah saat itu juga, tapi disusun batu adik-adik. Hebat ya Tuhan kita ya, sampai sekarang kita jadi ingat kisah yang diceritakan di Alkitab benar adanya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar kalau adik-adik harus tetap setia sama Tuhan ya adik-adik ya. Harus setia sama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Adik-adik di rumah, kayak gimana sih Kak mau tetap setia? Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Ayo semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur hari ini kami belajar akan janji-Mu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Begitu pula kami Tuhan, umat-Mu, anak-Mu Tuhan Yesus yang Engkau selamati kami dari dosa dengan Engkau mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berjanji untuk tetap setia kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa memperluas kerajaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mazmur 91 dalam naungan Allah. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Petaka tidak akan menimpamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dengan naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saya berdoa untuk orang-orang yang sakit karena COVID-19. Sembuhkanlah mereka dimanapun berada. Pulihkanlah Tuhan, kembali seperti waktu mereka sehat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa buat Bapak David Nathanael dan juga Ibu Rita. Tuhan, berkati mereka, jauhkan mereka dari COVID-19 Tuhan, dan kiranya juga Kau berkati anaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya Tuhan, biarlah pelayanannya bisa membuat orang-orang balik ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagalah mereka kemanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yes. Biarlah firman tersebut Amin. dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari adik-adik ya. Haleluya. Saatnya adik-adik kita mau menutupkan ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau menyertai kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Amin. Juga firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk 1 minggu ke depan Engkau memberikan kami kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada selalu bersama kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.